Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan untuk siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan pada hari ini kita mau merayakan hari apa? Natal. Kurang keras, hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau kasih salam sama sebelah kanan, sebelah kirinya, katakan shalom. 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 Haleluya, kita sungguh bersyukur dan kita percaya bahwa hari ini, amin. Taruh sini aja, taruh sini aja. Haleluya, kita sungguh percaya pada sore hari ini Tuhan yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Mari sama-sama nyatakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Banyaknya kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, yang bersukacita, mari sama-sama kita mau menyatakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Katakan amin. Kurang semangat, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sungguh bersuka cita pada siang hari ini, amin. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan lebih lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Menyatakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sama-sama katakan lebih lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan apa? Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Semuanya nyatakan, nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita sungguh bersyukur bahwa Yesus Juru Selamat dunia yang rela menjadi manusia untuk kita, menebus kita, telah lahir hari ini, amin. Kita memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seorang bayi telah lahir, membawa terang bagi dunia. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lahir Raja dunia, damai dan sejahtera. Yesus Raja segala Raja. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta sambutlah Tuhan Yesus datang. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Seorang bayi telah lahir, membawa terang bagi dunia. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pertama kita mau siapkan hati kita. Pada siang hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Immanuel, Dia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah lahir di dalam setiap hidup kami dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk kami berjalan Tuhan di dalam kehidupan kami percaya Engkau adalah Immanuel, Engkau yang menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kalau kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi rema ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom saudara. Shalom. Selamat hari Natal. Ya, saudara bisa kasih ucap selamat hari Natal ke saudara kanan, saudara-saudara di kiri saudara. Jadi saudara-saudara menyelamatkan saudaranya saudara. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Nah, kita di sini semua merayakan yang namanya hari kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin saudara bisa lihat ya kanan kiri saudara ada yang pakai kostum gitu ya. Ada yang pakai bandol, ada yang pakai ini apa namanya saudara? Topi Sinterklas. Apa yang bedain saya sama dengan Sinterklas saudara? Bedanya di mana? Saya kurus. Sinterklas gemuk, mungkin saya mesti gemukin lagi 20 kilo lagi ya, mungkin bisa kayak Sinterklas. Apa lagi saudara? Tidak bawa hadiah. Well, saya punya hadiah untuk saudara. Kalau Sinterklas bawa hadiahnya kado. Saya membawa sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dibawa Sinterklas. Apa saudara? Firman, kabar baik. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini yang diambil dari kitab Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14. Ini merupakan sebuah kabar baik saudara yang disampaikan oleh malaikat Tuhan mengenai apa yang Tuhan itu akan kerjakan untuk memulihkan umatnya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa saudara kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, apa saudara, sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, di sini kita bisa melihat satu hal saudara, yaitu malaikat Tuhan menyampaikan sebuah kabar baik. Kabar baiknya apa saudara? Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka akan menemukan yaitu juru selamat. Kalau saudara lihat bagaimana semua orang ini mencari yang namanya kedamaian. Yang pertama, dan mereka tidak bisa menemukan. Dan Tuhan membuat solusi, yaitu dia mengirimkan anaknya. Supaya apa? Supaya melalui anaknya ini, semua orang ini bisa mengenal yang namanya kebenaran. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua, saudara, kita akan melihat di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan ini yang Allah menjadi manusia supaya kita ini mau mencontoh dia atau mengikuti teladan dia. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus.
Nah, ini penjelasannya apa sih yang dimaksud pikiran dan perasaan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini menjelaskan saudara bagaimana Tuhan Yesus ini memberikan sebuah contoh yang kita ini harus tiru saudara. Makanya dikatakan hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Salah satu saudara sebutan atau panggilan yang Tuhan Yesus miliki ketika dia ini di bumi adalah guru. Benar gak saudara? Kalau saudara tahu kata-kata guru, orang sering bilang guru adalah digugu dan ditiru. Artinya memberikan contoh atau teladan. Dalam kehidupan Tuhan Yesus yang dia adalah Allah, dia memberikan contoh bagaimana dalam kehidupannya memiliki kerendahan hati. Yang pertama kerendahan hatinya adalah dia menggantungkan diri kepada Bapaknya. Amin saudara. Kalau saudara lihat bagaimana pagi-pagi benar dia berdoa. Dan selesai itu saudara dia menyelesaikan pelayanannya, dia berdoa. Dia benar-benar menggantungkan hubungannya dengan Bapaknya. Makanya Tuhan Yesus bisa bilang kalau apa yang aku lihat dari Bapakku itu yang aku lakukan. Apa yang aku dengar dari Bapakku itu yang aku katakan. Yang kedua saudara yang kedua kerendahan hati Tuhan Yesus, kita bisa lihat bagaimana dari cara dia melayani. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku yang adalah guru dan Tuhan mau melayani sesamamu. Hendaklah kamu melakukan demikian. Dan yang ketiga saudara, poin yang terakhir adalah bagaimana Tuhan mau menunjukkan setelah dia merendahkan diri, pada akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Dan inilah saudara yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa kita mau untuk memuliakan Tuhan supaya apa? Supaya nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, yang ketiga saudara, kita akan bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa di kehidupan kita yang sekarang ini, kita ini memiliki yang namanya pikirannya Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa lihat ayatnya di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 2, saya akan bacakan dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh Allah, roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita. Yang paling berharga itu apa saudara dalam kehidupan? Kehidupan kekal atau keselamatan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, apalah gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini tetapi kalau dia kehilangan jiwanya. Dan inilah yang Tuhan Yesus berikan ketika dia datang ke bumi. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan. Makanya dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16 di firman Tuhan menyatakan apa saudara? Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak turut binasa tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah saudara yang kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus yang dia adalah Allah, tidak mengambil rupa yang sama tapi dia mengosongkan dirinya untuk merendahkan dirinya untuk memberikan kita teladan supaya ketika kita mau saudara dalam kehidupan kita untuk memiliki pikiran Kristus yang di firman Tuhan di sini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus yaitu memiliki pikiran Kristus, kita bisa juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita ini meminta saudara kepada Dia, Roh Kudus, maka Tuhan itu memberikan kepada kita. Dan Roh Kudus ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus bilang apa saudara? Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, Dia yang akan mengajar
kamu, akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu, akan memberitahukan kamu segala sesuatu yang akan datang. Dan di sini saudara, kita mau untuk melihat bagaimana firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita pada Natal ini. Kalau saudara sekarang kan melihat bagaimana kita menerima hadiah yang paling indah dari Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Dan yang kedua, yang paling berharga, yaitu roh Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa memiliki pikiran Kristus. Yang menjadi pertanyaan saudara, apakah yang kita ingin berikan kepada Tuhan pada hari Natal ini? Kan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau saudara merayakan hari ulang tahun seseorang, umumnya saudara bawa apa? Kado, ya kan? Saudara nggak minta kado dari orang kan, tapi saudara memberikan. Nah, di sini apakah yang kita ingin berikan kepada Tuhan pada hari Natal ini? Setelah kita tahu bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan dirinya sendiri, yang kita lihat dia mengosongkan dirinya dan dia itu mau taat untuk mengorbankan dirinya, bahkan dikatakan sampai mati di atas kayu salib, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang daripada dia dan mendapatkan rohnya dia yang memberikan kita jabatan atau memberikan kita status sebagai anak Tuhan, sehingga kita bisa menerima apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang mau kita berikan pada Tuhan pada hari ini? Apakah yang mau kita ambil pada hari ini sebagai rasa syukur kita, sebagai hadiah kita kepada Tuhan. Nah, saya ingin saudara untuk kita melihat atau merenungkan kembali setelah semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita memberikan yaitu hidup kita. Amin saudara, karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini telah mati bersama-sama dengan dia dan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kita mau merefleksikan saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Atau kita mau merenungkan kembali bagaimana Tuhan yang dia adalah Tuhan mau untuk merendahkan diri supaya memberikan kita keselamatan. Demikian juga kita mau untuk merendahkan diri kita supaya kita bisa memberikan juga saudara atau membagikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Oh Holy Night. Lagu ini menceritakan bagaimana malam di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan dan merupakan sebuah janji yang besar kepada manusia ketika manusia itu mau untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak akan memiliki kebinasaan tetapi akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, for he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night
divine. Firman Tuhan berkata saudara bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengirimkan Tuhan Yesus supaya kita yang berdosa ini bisa mendapatkan keselamatan. Ketika kita mau untuk menerima Dia dan menjadikan Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise. A new and glorious fall on your knees. Oh, hear the angel voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Ya, kita akan tutup saudara dengan doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan yang adalah Allah mau Tuhan untuk lahir Tuhan. Sebagai manusia Tuhan merendahkan diri menjadi contoh untuk kami Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan bisa memancarkan kemuliaan-Mu. Sama seperti Engkau Tuhan memuliakan Bapa Tuhan. Dalam diri-Mu demikian juga ini kerinduan kami Tuhan. Mempersembahkan diri kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang begitu murni Tuhan. Yang tidak bercacat, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hadiah yang spesial yang Kau persembahkan dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Supaya Engkau bisa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu saudara, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Oleh sebab itu, saya undang Om Yoas untuk ada di dalam sini. Setelah menerima semuanya, kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Hari ini kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita semua menerima keselamatan yang daripadanya. Malam Kudus dinyalakan, kemudian taruh di tangan kanan kita. Terus
Kristus anak malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang ke dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai lihatlah, hai lihatlah, di Efrata terang besar turunlah, hutan terasa mauli megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami mengingat Engkau Allah telah mengosongkan dirimu dan Engkau merendahkan diri menjadi manusia. Engkau telah mengosongkan pribadi ilahimu dan merendahkan diri menjadi manusia, supaya kami menanggalkan sifat kemanusiaan kami dan kami mengandalkan sifat ilahimu yang ada di dalam diri kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dibebaskan daripada dosa. Dan sekarang kami bukan anak-anak iblis, kami bukan anak-anak dunia lagi, tetapi kami anak-anak kerajaan surga yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam damai sejahtera, dan yang hidup di dalam sukacita. Terima kasih untuk sukacita Natal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kuenya bisa dimakan dulu, kotaknya bisa dibawa pulang. Ibu saudara, kita akan menyaksikan performance dari tim BIB. Ya, untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan untuk teman-teman BIB untuk maju. Ini kamu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz
dari BIBT mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Saudara, saya akan membacakan pengumuman untuk Natal yang diadakan tanggal 24 Desember. Jadi ada Natal di Gereja Brilian di Taman Alfa Indah itu hari Selasa tanggal 24 Desember jam 7 sampai dengan selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat ajak teman-teman, saudara-saudaranya untuk bersama-sama dengan kami. Akan dimeriahkan oleh pujian, penyembahan dan juga ada door prize, ada Santa Claus. Ya, jadi kita mau sama-sama merayakan sukacita Natal di tahun ini. Oke. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Om Yos. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Acara tutup tahunnya juga ada award untuk pengerja dan jemaat. Ya, jadi dan ada tutup tahun. Di situ disediakan sate ayam dan apa? Kelapa muda. Tetapi kalau saudara mau menambahkan boleh untuk perjamuan kasih. Ya. Mari saudara kita berdoa untuk doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan, hari keselamatan kami, sehingga kami dibebaskan daripada dosa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh lupa, ada tukar-menukar kado juga untuk tanggal 31 Desember. Harganya minimal 100.000. Amin.